Dan polisi juga sudah menghubungi nomor tersebut dan ternyata nomor tersebut udah nggak aktif. Kayaknya orang tersebut menggunakan nomor yang sekali pakai. Kok aneh ya? Ya, kakak juga ngerasa kayak begitu. Mas? Biru? Biru? Astagfirullah. Biru? 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 Biru, kamu kenapa, Biru? Bu Ratna? Bu Ratna? Bu Ratna bangun, Bu. Bu? Bu Ratna? Ibu? Ya Allah. Ada 3 luka tembak di punggung sebelah kiri Bu Ratna. Dan saat ini sedang dilakukan tindakan untuk memberhentikan pendarahannya. Ini berarti pelakunya masih berkeliaran. Tapi apa ya motif orang itu sampai tega-teganya nembak Bu Ratna? Gue rasa pelakunya juga bukan perampok. Dompet, handphone semua masih ada. Bahkan mobilnya Biru pun masih ada. Terus apa tujuan orang itu nembak Bu Ratna? Apa karena dendam? Ya, tapi aku rasa Bu Ratna nggak mungkin punya musuh. Bu Ratna orang yang baik. Atau pelakunya itu sengaja mengincar Biru. Pelakunya ingin nembak Biru tapi salah sasaran yang akhirnya tertembak Bu Ratna. Biru, kenapa sih harus pakai hilang ingatan segala? Coba aja dia nggak hilang ingatan. Aku yakin kemungkinan besar dia pasti tahu siapa pelakunya. Dennis. Ya Mas. Malam itu saya menemukan Bu Ratna ada di sebelah sana. Dan Biru di sebelahnya. Tapi anehnya, mobilnya Biru terparkir jauh di arah sana. Kita harus bisa menemukan bukti. Ataupun petunjuk untuk bisa menemukan siapa pelakunya. Tapi Mas, di saat malam kejadian itu hujan kan Mas? Ya. Pastinya jejak kaki dan jejak ban mobil semua udah kehapus Mas. Ya udahlah, yang penting kita berusaha. Coba kamu cari di sekitar. Siapa tahu kamu nemuin sesuatu. Baik Mas. Gimana cara buat tahu pelakunya ya? CCTV. Mas, Ya. tapi di sekitar sini kayaknya nggak ada CCTV deh Mas.
Gimana kalau misalnya kita coba jalan ke arah sana? Mungkin ada villa dekat situ. Kalau ada villa, kemungkinan ada CCTV di villa itu. Oke. Ayo kita telusuri jalan itu. Mas. Mas, ini villa terdekat dari tempat kejadian itu, Mas. Iya. Tapi nggak ada CCTV-nya, Mas. Kita tanya dulu aja. Permisi. Permisi. Ya Pak. Permisi Pak, saya mau tanya-tanya soal villa ini. Ya Pak. Apa Bapak mau sewa villa ini? Enggak. Jadi begini Pak. Jadi kemarin itu pada malam tanggal 13 itu ada kejadian penembakan di dekat sini. Dan saya sedang menyelidiki kasus itu. Apa di villa ini ada CCTV-nya Pak? Nggak ada Pak. Kemarin juga ada polisi datang ke sini. Saya ditanya-tanyain juga. Saya di sini cuma jaga villa, kebetulan pemilik villanya lagi ke luar negeri. Gitu ya. Karena ini menyangkut korbannya masih keluarga saya. Makanya saya harus menyelidiki sesuatu soal ini. Oh iya Pak. Saya turut belasungkawa ya Pak. Wah, terima kasih. Iya Pak. Saya belum kenalan, saya Elang. Ini rekan saya Denis. Nama saya Pak Oding. Panggil aja saya Mang Odeng. Baik, Mang. Pada malam kemarin itu, apa Mang Odeng mendengar ada bunyi tembakan? Enggak Pak. Soalnya saya nggak ada di sini. Dan villa ini udah ada yang nyewa. Apa Mang Odeng tahu siapa yang nyewa villa itu? Tahu Pak. Soalnya yang nyewa di villa ini menghubungi saya. Siapa, Pak, namanya? Pak Dido Pak. Apa kira-kira Mang Odeng mengenali ciri-ciri orang tersebut? Wajahnya mungkin seperti apa? Saya nggak tahu Pak. Soalnya pas lagi dia nyewa, dia pakai masker, pakai topi, sama pakai kacamata hitam Mas. Jadi nggak kelihatan mukanya. Kok mencurigakan ya, Mas? Tapi Pak Dido datang ke sini bawa perempuan, tubuhnya tinggi, rambutnya panjang Pak. Tinggi, rambutnya panjang. Apa itu istrinya? Nggak tahu Pak. Soalnya saya nggak tanya-tanya lagi. Perempuan tersebut menggunakan masker juga? Nggak Pak. Maaf, Mang Odeng. Saya boleh pinjam pensil atau sesuatu yang buat saya gambar sama kertas kosong? Oh boleh Pak. Oke, makasih ya, Mam. Ini Pak, pensil sama kertas kosongnya. Terima kasih banyak, Mang. Oke, Mang Odeng, boleh diceritakan ciri-ciri perempuan itu wajahnya seperti apa? Wajahnya opal Pak, matanya agak sayu, matanya agak besar, hidungnya mancung, bibirnya agak tebal. Mang kalau ini apa? Rambutnya seberapa panjang ya? Segini Pak. Segitu. Oh, sepundak lagi. Panjang lagi Mas. Terus kalau untuk ini Mang, tinggi badannya? Lebih tinggi dari Pak Dido sedikit. Wajah perempuannya seperti ini, Mang. Nah, iya Pak, mirip-mirip kayak gini Pak. Bapak hebat juga nggambarnya. Oh iya Pak, satu lagi. Perempuan itu pakai tongkat. Tongkat? Iya, tongkat buat jalan. Kayaknya kakinya lagi sakit. Mang, saya boleh minta nomor orang yang nyewa villa kemarin itu nggak? Kemarin polisi juga minta Pak. Pas dihubungi polisi, nomornya udah nggak aktif. Apa Mang Odeng tahu dari mana asalnya orang itu?
Katanya dari Jakarta, Pak. Jakarta. Ya kak, Halo, Amira, kamu lagi di mana sekarang? Masih di rumah sakit? ini Amira sekarang ada di RMC Hospital, lagi nungguin Mas Biru. Kenapa kak? Biru masih belum ingat juga sama kamu, Amira. Iya kak. Kamu yang sabar ya. Sekarang kakak sama Dennis lagi ada di Sukabumi. Kakak tadi habis datengin tempat kejadian lokasi penembakan Bu Ratna. Lalu kakak berusaha mencari clue-clue di sekitar sini. Terus kakak menemukan ada satu villa yang dekat dengan lokasi kejadian. Tapi di villa itu nggak ada CCTV sama sekali. Dan di sekitar lokasi kejadian juga nggak ada CCTV sama sekali. Ya, kakak masih belum bisa menemukan bukti apapun. Tapi kakak tahu siapa yang nyewa villa itu? Belum, Amira. Tapi penjaga villanya bilang kalau laki-lakinya itu mukanya memang nggak jelas karena dia menggunakan topi dan juga masker dan kacamata hitam. Tapi kalau ciri-ciri yang perempuan, penjaga villanya bilang kalau rambutnya panjang dan wajahnya agak sayu. Lalu kakak berinisiatif aja untuk bikin sketsa gambar wajah perempuan tersebut. Begitu kakak selesai bikin sketsanya, kakak tunjukkan ke penjaga villanya dan katanya hampir mirip dengan perempuan tersebut. Kakak emangnya nggak minta sama penjaga villa itu kontak mereka? Udah, tapi ternyata polisi udah lebih dulu datang ke sana untuk menyelidiki kasus ini. Dan polisi juga sudah menghubungi nomor tersebut dan ternyata nomor tersebut udah nggak aktif. Kayaknya orang tersebut menggunakan nomor yang sekali pakai. Kok aneh ya? Ya, kakak juga ngerasa kayak begitu. Tapi kamu tenang ya. Kakak akan terus berusaha untuk menyelidiki kasus Bu Ratna ini. Kakak akan cari pelakunya sampai dapat. Pokoknya nanti kalau ada progres apapun, kakak akan langsung kabari kamu, ya. Iya ya. Ya udah, kakak hati-hati ya. Amira, jangan patah semangat ya. Ya, makasih kak.